Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih-solihah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 4 subtema 1 pada pembelajaran yang kedua. Dalam musik ada istilah tangga nada mayor dan juga tangga nada minor. Coba kita hari ini belajar tentang perbedaan dari dua tangga nada tersebut. Pada tema sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang materi ini ya. Namun kita tidak apa-apa untuk belajar lagi supaya anak-anak lebih memahami dan juga lebih ingat tentang materi ini. Yang pertama adalah lagu bertangga nada mayor. Lagu bertangga nada mayor bercirikan yaitu dinyanyikan dengan riang. Yang kedua, dinyanyikan dengan penuh semangat. Yang ketiga, diawali dan diakhiri nada do. Ada juga yang diawali dengan nada sol atau mi. Contohnya adalah tangga nada C mayor. Intervalnya yaitu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Jadi yang membedakan antara tangga nada mayor dan minor itu sebenarnya adalah pada intervalnya ini ya. Kemudian tangga nada minor, contohnya adalah tangga nada minor A. Intervalnya yaitu 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Jadi yang membedakan adalah intervalnya. Untuk tangga nada mayor tidak harus selalu diawali dengan C ya, boleh diawali dengan D, E atau F, hanya saja yang penting intervalnya adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Untuk yang tangga nada minor juga tidak harus selalu diawali dengan A, bisa juga B, C minor, itu yang penting intervalnya adalah 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Jadi ciri-ciri tangga nada minor itu adalah dinyanyikan dengan khidmat. Yang kedua sesuai untuk lagu-lagu sedih, dan yang ketiga diawali dan diakhiri nada la. Ada juga yang diawali dengan nada mi. Jadi yang penting intervalnya tidak berubah. Nanti bisa diolah supaya tidak merubah intervalnya. Kemudian kita belajar juga tentang ciri-ciri pantun. Contoh pantun: makan nasi pakai sayur, sayur dimasak dengan kompor gas. Betapa nikmat mengucap syukur, dapat bernafas dengan bebas. Lihat, baris pertama diakhiri dengan ur, kita lambangkan dengan huruf A. Kemudian baris kedua diakhiri dengan as, kita lambangkan dengan huruf B. Baris ketiga diakhiri dengan ur, dilambangkan dengan huruf A. Baris keempat diakhiri dengan as, dilambangkan dengan huruf B. Jadi untuk baris yang pertama dan kedua merupakan sampiran, yang ketiga dan keempat merupakan isi. Ciri-ciri pantun yang pertama yaitu pantun memiliki sampiran dan isi. Yang kedua, pantun tersebut terdiri atas satu bait dan terdiri dari 4 baris dalam satu baitnya. Yang ketiga, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pada baris pertama dan ketiga diakhiri bunyi ur, diberi simbol A. Baris kedua dan keempat diakhiri bunyi as, diberi simbol B. Dengan demikian, pantun tersebut memiliki pola saja atau bunyi akhir AB. Sekarang kita akan mengenal jenis-jenis pantun. Jadi pantun itu digolongkan berdasarkan isi dan juga usia. Berdasarkan isinya terdapat beberapa pantun, yaitu pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun nasihat, dan pantun kiasan. Sedangkan berdasarkan usia terdapat beberapa pantun: pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Contoh pantun berdasarkan isi ya. Yang pertama pantun teka-teki. Contohnya, melihat bintang di langit kelam, adapun bulan tertutup abu. Apa binatang darahnya hitam? Janggut 8, tulangnya 1. Jawabannya adalah cumi-cumi. Jadi kalau pantun teka-teki itu seperti tebak-tebakan. Jadi ada jawaban, ada maksud yang ada di dalam pantun tersebut. Kemudian yang kedua adalah pantun nasihat. Contohnya, muda-mudi pandailah berkarya, semangatlah menggapai cita, dengarlah wahai muda belia, inilah pantun nasihat agama. Jadi sesuai dengan namanya, pantun nasihat berisi tentang nasihat. Pada pantun tersebut nasihatnya adalah
semangatlah menggapai cita-cita. Tuh, kita diajak untuk semangat menggapai cita-cita. Kemudian yang ketiga adalah pantun jenaka. Sesuai dengan namanya, pantun jenaka cenderung lebih menghibur ya. Contohnya, pohon manggis di tepi rawa, tempat nenek tidur beradu, sedang menangis nenek tertawa melihat kakek bermain gundu. Jadi lucunya pantun jenaka ini ada pada ketika kakek bermain gundu, jadi neneknya tertawa karena lucu melihat kakek-kakek kok bermain gundu. Gundu itu kelereng ya anak-anak ya. Maaf tadi ada kesalahan ya. Untuk yang pantun keempat adalah pantun kiasan. Contohnya, menanam ubi di tanah ladang, petik singkong tidak terasa, malam kini telah datang, semakin tinggi pola batang usia. Jadi makna yang terkandung dalam pantun kiasan ini adalah menjelaskan tentang waktu tua, yaitu apabila jika habis masa remaja maka akan tibalah masa tua. Berikutnya adalah contoh-contoh jenis pantun berdasarkan usia. Contohnya, dengarlah nyanyian si burung ketilang, menyanyi merdu di pucuk dahan, hatiku senang, hatiku riang, bersama teman main di taman. Jadi ini merupakan pantun anak-anak yang berisi dan berkaitan tentang dunia anak-anak yang senang bermain di taman. Kemudian yang kedua adalah pantun orang muda. Jadi sesuai dengan usianya, berarti berkaitan dengan dunia orang muda. Contohnya, ke rumah paman pergi bertamu, tak lupa membawa buah tangan, anak muda menuntut ilmu, rajin belajar demi masa depan. Kemudian yang ketiga adalah pantun orang tua, tentu saja yang berkaitan dengan nasihat orang tua, agama, dan juga adat. Contohnya, simpanlah harta di dalam peti, jarum di pasir tidak terlihat, bersifat jujur, bersihkan hati, kemana pergi pasti selamat. Nah itu hampir mirip dengan pantun nasihat ya. Kemudian kita akan belajar tentang peredaran darah hewan dan juga fungsinya. Peredaran darah pada hewan terbagi menjadi dua macam, yaitu peredaran darah terbuka. Pada peredaran darah terbuka, darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih lambat. Contohnya pada serangga, yaitu belalang, lebah, semut, jangkrik, dan masih banyak lagi yang jenis-jenis belalang lainnya yang mempunyai peredaran darah terbuka. Sedangkan pada peredaran darah tertutup, darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Contohnya pada ikan, amfibi, reptil, cacing, dan lain-lainnya. Contohnya burung mamalia termasuk ayam, bebek, sapi, kambing itu juga mempunyai peredaran darah yang tertutup. Nah, anak-anak untuk pembelajaran hari ini Bu Aini cukupkan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.